4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku, di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini, welcome back. Halo sahabat cahaya hati yang sungguh luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Kamu lagi rebahan sambil scroll YouTube atau sosmed yang lainnya? Ya, apapun kegiatannya kamu, atau mungkin kamu lagi ngopi tapi hatinya ngelamun, entah melayang kemana. Honestly, aku itu selalu penasaran, kamu itu beneran baik-baik aja atau cuma kelihatan baik aja? By the way, terima kasih banget ya udah nyempetin waktu mampir lagi ke channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi dalam, ketawa tapi berisi, dan saling nampar, saling nyubit, saling nyentil, tapi penuh cinta untuk tujuan saling membangun. Sini, duduk dulu deh, duduk dulu. Tarik napas dulu yang dalam, yang panjang, dan biar energi positifnya itu bisa masuk pelan-pelan, because kadang hidup ini suka out of ekspektasi, iya kan? Apa yang kita arepin kadang di luar dari harapan kita. Yang kita kira bahagia, ternyata cuma topeng. Yang kita kira aman-aman aja, ternyata udah meledak di dalam hati. But guess what? Di sini kamu itu nggak sendirian. Hari ini aku mau ajakin kamu mikir bareng tentang satu tema yang maybe kamu udah sering banget denger, tapi sering juga lupa. Apakah itu ilmu versus amal? Mana sih yang lebih utama, ilmu atau amal? Amal ataukah ilmu? Ya, kayak debat-debat klasik gitu ya kedengerannya. Kayak milih mau nasi padang atau mie ayam. Ya, seperti itu. Tapi serius lah, ini bukan cuma soal teori agama yang berat, tapi soal pondasi hidup kita. Coba deh kamu bayangin, ada dua orang, yang satu itu pinter banget, ilmunya bisa dibilang tinggi, mumpuni, ceramahnya wow, bikin kita itu merinding. Tapi sayangnya dia itu cuma pandai bunyi, cuma pandai ngomong, bisa ngomong, tapi nggak ngejalanin amal. Yang satu lagi gak pernah tuh kuliah agama, gak pernah juga masuk pondok pesantren, tapi tiap hari dia itu ngasih makan orang yang memerlukan, membantu orang yang memerlukan, patuh kepada orang tua, sholatnya tepat waktu, gak banyak omong, gak pernah merugikan dan menyakiti orang, bermanfaat bagi orang banyak, dan amalnya nyata. Nah, could you please imagine, bisa nggak kamu ngebayangin siapa yang lebih baik di posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kamu bayangin sendiri. Ya, semua penilaian itu memang Allah yang menilai, tapi dari sini kita bisa lah menilai ya. Dalam Islam, ilmu dan amal itu ibaratnya dua sayap. Gak bisa kita cuma pilih salah satunya, itu gak bisa. Imam Al-Ghazali itu pernah bilang, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu itu adalah kesesatan. Jadi kalau kamu itu ngerasa udah banyak belajar tapi masih males sholat, doesn't make sense, ya enggak? Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Kira-kira bunyinya seperti ini. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Tapi di sisi lain, Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang artinya amal juga gak kalah pentingnya. So actually
banyak banget ulama itu pada sepakat bahwa ilmu itu lebih dulu dari amal. Karena kamu gak mungkin bisa beramal, gak bisa mungkin beramal dengan benar kalau kamu itu gak tahu caranya, gak punya ilmunya. Tapi ilmu itu bukan untuk dipajang, bukan untuk disombongin, bukan untuk dipamer-pamerin. Ilmu itu seharusnya, semestinya menjadi percikan bensin bahan bakar untuk penyemangat berbuat amal. Kalau kamu tahu tapi nggak mau ngejalaninya, itu yang disebut nonsens. Kayak tahu makan gorengan tiap malam rutin makan gorengan, itu bisa bikin ya kesehatan kamu terugikan ya, kolesterol naik dan sebagainya. Tapi kamu tetap aja selalu tiap malam makan dan selalu pesen over makannya. Yo, siapa yang kayak gitu? Ngaku deh, ngaku ya. Sudah tahu ilmunya, sudah tahu akibatnya, tapi kamu tetap aja ngelakuin dan rutin bahkan. So, contohnya nih, ada seorang santri muda, ilmunya itu kalau dibilang Masya Allah banget. Sampai bahkan orang di kampungnya itu hormat, segan, salut sama dia. Tapi satu waktu dia itu diminta ngangkat beras untuk tetangganya yang janda tua renta. Udah janda, udah tua renta ya. Tahu nggak dia itu bilang apa? Maaf ya Bu, saya itu bukan tukang ngangkut, maaf ya. Terus dia pergi berlalu begitu aja. Dan di situ semua ilmu yang dia punya itu ibaratnya kayak rontok seketika. Karena apa? Karena ternyata ilmu yang gak sampai ke dalam hati, ilmu yang gak masuk ke dalam otak, gak sampai ke tangan, gak sampai ke perbuatannya. Jadi buat apa? Ilmunya tinggi, ngajinya Masya Allah, ceramahnya bagus, bikin orang merinding, tapi gak sesuai dengan perbuatannya. Sometimes kita itu terlalu fokus menambah-nambah terus ilmu, ikut kajian sana sini, buku pun menumpuk-numpuk, catatannya penuh dengan highlight poin-poin penting di stabilo warna-warni. Tapi kita lupa nanya diri sendiri, udah sejauh mana sih aku praktekin semua ilmu ini di kehidupan nyata? Nah, kadang kita lupa, ilmunya banyak tapi enggan untuk mengamalkan ya. Hopefully kamu sadar ya hari ini bahwa ilmu dan amal itu harus jalan bareng, harus saling beriringan, harus dengan seiring. Gak bisa milih salah satu, gak bisa nunggu menjadi ustadz atau ustazah dulu baru kita berbuat baik. Dan gak bisa juga berbuat baik tanpa tahu apakah itu benar atau justru malah salah niat. So mulai hari ini yuk kita mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Belajar satu hal baru setiap hari, lalu langsung kita praktekin di kehidupan nyata. Ilmu itu ibaratnya seperti cahaya, tapi amal itu adalah langkah kaki. Kalau cahayanya terang, tapi kamu gak jalan kemana-mana, kamu stuck di tempat, ya kamu itu tetap di situ aja, gak bisa kemana-mana. Finally, jangan biarkan ilmu yang kita hanya jadi teori. Jangan biarin ilmu itu cuma menjadi sebuah teori. Dan jangan juga biarin amal kita itu berjalan tanpa arah. So di sini kita perluin mindset yang sehat. Healthy mindset itu adalah ketika kita belajar untuk menjalani hidup dengan ilmu yang benar dan amal yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Because hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, siapa yang paling banyak bunyi, tapi siapa yang paling banyak action, bergerak di kehidupan nyata. Honestly, hidup dengan ilmu tapi tanpa amal, nah itu endingnya yang menyedihkan, bakal disappointed. Dan amal tanpa adanya ilmu bisa bikin kita tersesat.
tanpa kita sadari. So, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita. Whenever kamu merasa lelah belajar, ingat ya, ilmu itu yang akan memandu kamu. Ilmu itu yang akan menuntun kamu. As long as kamu masih mau melangkah, Allah akan selalu membimbing kamu. Coba deh kamu bayangin ya, ada seseorang yang belajar bertahun-tahun. Dari kecil itu dia ikut madrasah. Remajanya dia masuk pesantren. Bahkan dia sudah berpengalaman masuk pesantren kalau dibilang dari Sabang sampai Merauke itu dia sudah belajar di sana. Dan dewasanya dia itu ikut kuliah syariah, seminar spiritual di setiap harinya itu gak pernah absen, gak pernah bolong. Tapi ketika ada tetangga yang sakit dan butuh banget pertolongan, gak berdaya banget, dia memilih untuk apa? Untuk menutup pintunya. Gak tahu, pura-pura gak tahu, gak mau nolong. So dari sini bisa gak kamu ngebayangin? Could you please imagine? Ini bukan tentang dongeng, tapi ini adalah realita. Realita orang sekarang yang ilmunya tinggi, ilmunya banyak, bahkan menuntut ilmu kadang sampai ke luar negeri, tapi gak sampai ke hati, gak sampai ke otak, sehingga dia buta. Dia tidak dapat mengamalkannya di kehidupan nyata. Orang yang begitu pandai bicara tentang pahala, tapi tangannya menggenggam, enggan membantu. Yang hafal begitu banyak ayat-ayat suci, tahu tentang keikhlasan, tapi hatinya penuh dengan perhitungan. Dan itu doesn't make sense. Because ilmu itu seharusnya itu membentuk karakter, bukan sekedar memperkaya pengetahuan, bukan sekedar memperkaya koleksinya, dipamer-pamerin kalau dia itu berilmu, kalau dia itu tahu segalanya, tapi minus di amal perbuatan sehari-harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, barang siapa bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah petunjuknya, maka dia tidak bertambah kepada Allah kecuali semakin jauh. Honestly, ini nih peringatan keras, peringatan warning yang keras. Bukan jumlah ilmunya yang membuat kita itu dekat kepada Allah, tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut. Tanpa amal, ilmu itu justru dapat menjadi bumerang bagi kita. Tapi tunggu dulu, jangan salah kaprah dulu ya. Kadang kita itu ketemu orang yang semangat banget beramal, bantu sana, bantu sini, sedekah sana, sedekah kemari, tapi ternyata caranya itu salah. Niatnya sih bagus, tapi gak ngerti tata cara, gak ngerti adab. Bahkan kadang gak ngerti niat ibadah yang bener. Misalnya nih, contoh ya, ada yang rajin banget puasa, tapi gak ngerti mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ada yang suka sedekah, tapi tiap kali sedekah selalu aja di-upload di semua medsos dengan caption semoga berkah ya, biar menjadi motivasi buat yang lain ya. Padahal ujung-ujungnya apa? Dia itu mengharapkan riak, komentar, bahkan bisa jadi itu penyakit ain. Nonsen, ya kan? Ibnul Qayyim itu pernah bilang, amal tanpa ilmu seperti orang berjalan tanpa arah. Semangatnya besar, tapi jalannya yang salah. Actually, niat baik tanpa ilmu bisa berakhir pada disappointed ending. Yuk, mari kita tengok kisah Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama besar yang ilmunya itu seluas lautan. Tapi tahukah kamu bahwa setiap malam ia bangun untuk sholat tahajud, membaca Quran dan menangis dalam doanya? Kamu tahu? Atau kisah Imam Abu Hanifah yang tidak hanya dikenal sebagai ahli fikih, tapi juga sebagai seorang pedagang yang jujur, yang tidak pernah sama sekali menipu, tidak sama sekali merugikan orang lain. Ilmu dan amalnya itu ibaratnya berjalan seimbang,
berjalan beriringan. Mereka itu bukan cuma pinter di masjid, bukan cuma pinter ngaji, pinter bunyi, tapi juga peka di pasar, lembut di rumah, dan adil di jalanan. So itulah ilmu yang dibarengi dengan amal, seiring, seimbang. That's exactly what happened ketika ilmu dan amal itu bersatu. Terbentuklah karakter yang mulia, karakter yang utuh, yang seimbang, yang penuh dengan karisma, penuh dengan cahayanya, gak pincang sebelah, ya. Berbuat minus tapi ilmunya banyak. Itu apa itu? Mondok pesantren katanya dari ujung Sabang sampai Merauke sudah hafal Al-Quran di luar kepala, sudah hafal semua ilmu fikih, tapi kerjanya merugikan orang lain. Buat apa? Ilmunya tidak sesuai dengan amal perbuatannya. Sometimes kita itu jadi korban tren. Kadang kita itu FOMO, ikut-ikutan tren. Banyak orang itu ngejar-ngejar ilmu hanya cuma buat eksistensi. Bukan untuk merendah kepada Allah, bukan, tapi untuk gaya-gayaan. Ngafalin quote-quote kitab kuning, biar apa? Biar kelihatan keren, biar kelihatan banyak ilmunya. Tapi giliran adik kecilnya menangis, dia bukannya justru memeluk, tapi malah dek diem ya, berisik malah seperti itu. Jadi jomplang, ya. Ilmunya banyak tapi amalnya minus. Hopefully kamu gak ada yang seperti itu, ya. Karena ilmu yang benar itu bukan cuma yang kamu itu hafal, bukan cuma kamu itu jago ngaji, bukan cuma kamu itu ceramahnya bisa menggetarkan kalbu, tapi yang kamu jadikan sikap di dalam hidup kesehariannya kamu, terbukti juga di dalam perbuatan kamu. Dan sebaliknya, amal tanpa ilmu pun bikin kita jadi cepat tersesat. Kita bisa sok suci, mungkin kita bisa mudah menilai orang lain, merendahkan orang lain, memandang sebelah mata orang lain, merasa yang paling benar, merasa yang paling pandai, paling pinter, merasa yang paling mulia, paling suci, merasa yang paling banyak ilmunya, padahal ilmunya belum juga sampai pada pemahaman yang mendalam. Jadi bisa saja orang itu cuman tren-trenan untuk gaya-gayaan aja mencari ilmu, sedangkan amalnya gak ada, bahkan minus. Pernah nggak kamu naik motor malam-malam tapi lampu motornya kamu itu mati? Ya, serem kan? Serem nggak? Pasti. Nah, itu sama. Ibaratnya seperti amal tanpa ilmu. Kamu jalan naik motor ngebut tapi gelap gulita. Kamu gak tahu arah. Jadi apa yang terjadi? Ya bisa-bisa kamu nabrak. Bisa-bisa kamu masuk jurang. Bisa-bisa ya kamu accident. Tabrakan. Ya luka-luka, sakit, atau bahkan yang parahnya kamu bisa langsung meninggoy. Ya, sekarang bayangin deh, kamu itu punya senter yang super terang, tapi kamu diem aja di tempat, gak pernah jalan. Nah, ibaratnya itulah ilmu yang tanpa amal. Cahayanya terang, ada, tapi kamu gak mau menggunakannya untuk melangkah, untuk menolong orang lain, untuk kehidupan sehari-hari. Ibaratnya itu seperti itu. Jadi mindset yang sehat itu, healthy mindset itu adalah ketika kita tahu kapan harus belajar dan kapan harus bertindak. So belajarlah sedikit demi sedikit, tapi amalkan segera. Gak usah nunggu hafal ribuan dalil dulu buat mulai sholat tahajud. Amal apapun, pastikan kamu tahu ilmunya. Sebelum sedekah, pahami dulu adabnya. Sebelum menasehati orang, pahami dulu caranya. Perbaiki niat setiap hari. Karena kadang ilmu kita itu kemungkinan memang benar. Amal kita itu memang sudahlah sangat hebat. Tapi niat kita bisa jadi bergeser tanpa kita sadari. So jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ilmu itu
jalan tanpa ujung, gak akan ada habisnya ilmu itu. Semakin kamu belajar, semakin kamu tahu bahwa kamu itu belum tahu apa-apa. Maybe kamu itu ngerasa belum cukup ilmu, amal pun masih cetek, masih setengah-setengah. Ya tidak apa-apa, it's okay. As long as kamu terus melangkah, Allah akan selalu membimbing dan menuntun kamu. Even though kamu pernah terjatuh karena ilmu yang belum kamu pahami ataupun amal yang masih keliru, Allah Maha memaafkan. Bangkit lagi, tata lagi niatnya kamu, bangun lagi jiwamu. Karena sejatinya hidup ini bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang terus menyempurnakan niat, ilmu, dan amal sehingga Allah itu ridho menutup kisah kita dengan apa? Dengan cahaya yang paling indah. So, poinnya ilmu tanpa amal adalah beban. Amal tanpa ilmu itu merupakan kesesatan. Keduanya itu bukan untuk diperbandingkan, bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi untuk diseimbangkan. Karena di dalam Islam, ilmu adalah cahaya dan amal adalah langkah. Kalau kita cuma punya cahaya tapi nggak melangkah, ya kita stagnan. Kita tetap di tempat, nggak kemana-mana, nggak berguna. Tapi kalau kita terus melangkah tanpa cahaya, kita bisa tersesat. Kunci hidup yang berkah itu adalah ketika kedua-duanya itu selaras, seimbang. Ilmu itu adalah dasar amal yang benar. Amal yang tidak didasari ilmu bisa salah arah, bahkan mungkin bisa menyesatkan. Dalilnya, barang siapa Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Amal itu adalah pembuktian ilmu. Amal itu adalah pembuktian ilmu. Ilmu tanpa amal itu tidak berguna, bahkan bisa mempercepat hisab. Dalilnya begini, yang paling berat hisabnya nanti di hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Ya, ngeri sekali ya. Tujuan menuntut ilmu itu bukan hanya tahu, tapi juga mesti berubah. Belajar bukan demi debat, bukan untuk sekedar pamer atau untuk dicap supaya kelihatan alim, tapi untuk memperbaiki sikap kita, meningkatkan amal perbuatan kita, dan merendahkan hati kita. Amal itu harus bernilai ibadah, dan ibadah itu butuh ilmu, bukan asal rajin, tapi harus tepat niat dan caranya, sehingga setiap amal ringan seperti senyum atau sekedar memberi air minum itu sungguh sangat bernilai tinggi di sisi Allah. Ilmu dan amal itu ibaratnya dua sayap. Tanpa salah satunya, kita nggak akan pernah bisa terbang menuju kebaikan. Jadi mindset yang sehat itu adalah mau terus belajar sambil terus berbuat baik. Jangan tunda ilmu, jangan tunda juga amal. Whenever ada kesempatan, pelajari dan praktekkan di dalam kehidupan langsung, sekecil apapun. Gak usah nunggu sempurna buat memulai amal, tapi jangan berhenti belajar biar amalmu itu semakin sempurna. Niat itu adalah ruh dari ilmu dan amal. Kalau niat kita rusak, ilmunya bisa jadi racun, amal bisa jadi sia-sia. Maka lebih baik luruskan niat. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengharapkan pengakuan dari makhluk yang bernama manusia. Ilmu tanpa amal itu seperti peta tanpa perjalanan. Amal tanpa ilmu seperti perjalanan tanpa arah. Tapi ilmu dan amal bersama-sama itu adalah jalan menuju kedamaian surga ya teman-teman. Oke deh, akhirnya kita itu udah hampir sampai di ujung cerita yang honestly panjang banget, bahkan lebih panjang loh dari skripsi yang
yang ditinggal mantan dosen pembimbing. Out of ekspektasi banget, iya kan? Tapi guess what? That's exactly what happened. Ilmu versus amal bukan buat diperdebatkan kayak netizen di kolom komentar-komentar gosip di akun-akun sebelah, tapi buat diselaraskan. Biar apa? Biar hidup kita itu nggak jadi ngawur, nggak jadi nonsen, nggak jomplang ya. Anyway, kalau kamu nonton sampai di detik ini, berarti kamu itu termasuk orang keren yang punya healthy mindset. Nggak cuma suka hiburan receh, tapi juga pengen upgrade jiwa kamu supaya lebih bijaksana dan menambah wawasan kamu supaya lebih berbobot positif ya. By the way, kalau kamu ngerasa hidup kamu masih jauh dari ideal, masih suka malas belajar, dan amal pun kadang kayak sinyal wifi, kadang ada, kadang ngilang. Doesn't matter ya, yang penting kamu itu sadar dan kamu mau berubah dan konsisten memulai dari hari ini. As long as hari ini, because perbuatan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang tulus dengan niat yang tulus. Sometimes kita itu emang cuma butuh diingetin kalau hidup ini bukan lomba jadi yang paling pinter, tapi lomba jadi yang paling yang paling bermanfaat untuk orang lain. And finally, sebelum kita bubaran, aku mau ucapin thank you very much. Terima kasih udah mau duduk bareng aku kayak sahabat lama yang lagi curhat di angkringan hati. Memang ada angkringan hati? Ya adalah di sini, di cawan kosong. Hopefully semua obrolan kita hari ini nggak cuma numpang lewat di telinganya kamu doang ya, tapi bener-bener mampir ke dalam hatinya kamu. Kalau kamu suka video ini, kamu don't forget, jangan lupa like biar semesta pun ikut senyum, komen biar aku nggak kesepian. Ya enggak lah, komen aja lah ya, biar yang lain itu tahu kalau kamu itu juga sedang belajar memperbaiki diri. Subscribe deh biar kita itu nggak lost contact kayak mantan yang nggak pamit tapi tiba-tiba nikah bahagia sama yang lain. Ingat ya, ilmu itu cahaya, amal itu adalah langkahnya. So gabungkan keduanya, maka hidupmu itu akan terang dan sampai tujuan. So sampai jumpa di video selanjutnya, yang pasti bakal tetap powerful, penuh cinta dan nyentuh batin kamu yang yang sering overthinking. Jangan ya, masa sih udah dinasehatin begitu panjang kamu juga masih sering overthinking? Jangan ya. Jangan lupa ya, jaga hati, jaga iman, dan jaga mantan. No, jaga hati kamu yang penting. So teman-teman, you are not alone, you are not too late. So jiwa-jiwa yang mau terus bertumbuh, kamu jangan kemana-mana, pokoknya ini channelnya kamu yang mau terus berkembang dan terus bertumbuh menjadi orang yang jauh lebih baik ya. Sekian dulu cerita dari aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.